Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Zuhri Yuda Yuwana Putra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Saya berasal dari SLB Negeri Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Di video ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.1. Dalam modul 1.1 terdapat pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Perlu kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu tanggal 2 Mei. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Seorang guru pun harus mampu memahami karakter murid dan tujuan dari pengajaran tersebut. Hal ini agar terwujud murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual, dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan trilogi pendidikan yang berisi semboyan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo artinya sebagai pendidik harus mampu memberikan suri tauladan yang baik kepada murid. Misalnya, kita sebagai guru harus selalu disiplin, tepat waktu, dan memberikan contoh-contoh yang baik kepada murid-murid kita. Berikutnya adalah Ing Madya Mangunkarsa. Artinya, sebagai pendidik, kita berada di tengah-tengah murid harus dapat membangun niat, motivasi, dan semangat murid ke dalam hal-hal yang positif. Semboyan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Artinya, sebagai pendidik, kita berada di belakang harus dapat memberikan dorongan kepada murid, berupa semangat, motivasi, dan lain sebagainya, sehingga murid semakin giat dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, diharapkan seorang guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, dengan cara memberikan kemerdekaan belajar dalam belajar berpikir kreatif, inovatif, untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, juga selalu sesuaikan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, setelah memahami beberapa filosofi terkait Ki Hajar Dewantara, kini saatnya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid, khususnya yang telah dilaksanakan di SLB Negeri Grobogan. Perlu kita ketahui bahwasannya murid-murid di SLB itu beraneka ragam. Ada anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Pembelajaran pun juga harus disesuaikan dengan kebutuhan murid, yaitu untuk anak tunanetra membutuhkan orientasi dan mobilitas. Selain itu, dalam hurufnya menggunakan huruf Braille. Sedangkan untuk anak tunarungu, yaitu adalah menggunakan BKPBI, Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama. Hal ini bertujuan agar pembelajaran dengan murid, komunikasi dengan murid lebih mudah disampaikan, sehingga materi yang diberikan lebih bermakna kepada murid. Yang ketiga yaitu tunagrahita. Tunagrahita di sini membutuhkan bina diri agar anak tersebut dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Berikutnya adalah tunadaksa. Tunadaksa membutuhkan pembelajaran dengan bina gerak dan bina diri.
Sedangkan yang terakhir adalah autis. Anak autis membutuhkan bina komunikasi, sehingga anak autis dapat berkomunikasi dengan teman-temannya dan juga bapak ibu guru. Dengan harapan pembelajaran sesuai kebutuhan murid tersebut dapat meningkatkan pengetahuan anak, dapat meningkatkan keterampilan anak dalam memahami materi yang telah diberikan oleh bapak ibu guru. Baik itu materi terkait pembelajaran maupun terkait keterampilan. Pembelajaran sesuai kebutuhan murid yang lainnya adalah pengkondisian tempat duduk. Bahwasannya anak tunarungu itu beraneka ragam. Ada yang anak tunarungu total dan anak tunarungu sebagian. Untuk anak tunarungu total, pasti mereka hanya berfokus pada gerakan bibir gurunya dan isyarat, sehingga tempat duduknya berada di depan. Sedangkan untuk anak tunarungu sebagian, ia masih mempunyai sisa pendengaran, sehingga bahasa yang diperoleh menjadi lebih banyak dan materi yang diberikan bisa lebih mengena. Oleh karena itu, pemposisian tempat duduk itu sangat penting diberikan untuk anak-anak SLB. Pendidikan yang berpihak kepada murid untuk di SLB adalah pembelajaran keterampilan pilihan. Keterampilan pilihan ini digunakan sebagai wadah untuk mengasah keterampilan-keterampilan anak agar anak dapat mandiri dan menyiapkan dirinya untuk hidup di masyarakat kelak. Contohnya yang di SLB Negeri Grobogan adalah adanya seni lukis dan seni batik. Selain itu ada juga tata busana, tata boga, keterampilan cuci motor, dan lain sebagainya. Dengan pembelajaran keterampilan pilihan, diharapkan anak-anak tersebut memperoleh materi terkait keterampilan, sehingga anak tersebut dapat menyiapkan dirinya agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan anak tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga anak tersebut dapat mewujudkan. Dan yang kedua adalah masih rendahnya motivasi murid dalam mengikuti program yang telah disediakan oleh sekolah. Belum memiliki kesadaran dari dirinya sehingga anak tersebut harus disuruh atau dimintai oleh gurunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan program yang telah Tantangan tersebut haruslah dicari solusinya yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi diantaranya adalah guru mengikuti pengembangan diri berupa pelatihan atau workshop untuk menambah keterampilan mengajar sesuai dengan kodrat anak. Yang kedua adalah memberikan pengertian dan motivasi kepada murid terkait pentingnya keterampilan terhadap keberlangsungan hidup di masyarakat. Demikian pemaparan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Sebagai seorang guru, hendaknya kita selalu menuntun, memberikan tauladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.